wabarakatuh. Saya Demayang Suri. Saya akan menjelaskan tentang persamaan adsorpsi Langmuir. Adsorpsi dengan absorpsi. Absorpsi adalah proses di mana zat terserap ke dalam suatu cairan ataupun padatan secara keseluruhan. Sedangkan adsorpsi adalah proses di mana molekul melekat di posisi permukaan dari adsorben. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah perbedaan antara adsorpsi dengan absorpsi. Absorpsi adalah proses di mana zat terserap ke dalam suatu cairan ataupun padatan secara keseluruhan. Sedangkan adsorpsi adalah proses di mana molekul melekat di posisi permukaan dari adsorben. Adsorpsi hanya terjadi pada bagian lapisan permukaan zat, sehingga dalam prosesnya bergantung pada luas permukaan dari zat penyerap. Adsorpsi merupakan fenomena permukaan zat saja, sedangkan absorpsi merupakan fenomena pada keseluruhan zat. Absorpsi prosesnya endotermik, yaitu penyerap panas. Sedangkan adsorpsi prosesnya eksotermik, yaitu melepaskan panas. Absorpsi tidak terpengaruh oleh temperatur, sedangkan adsorpsi berjalan lebih baik pada temperatur rendah. Absorpsi konsentrasi zat terserap merata di zat penyerap, sedangkan adsorpsi konsentrasi zat terserap hanya pada permukaan zat penyerap saja. Nah, teman-teman, pada tahun 1918, Langmuir menurunkan teori isoterm adsorpsi dengan menggunakan model sederhana berupa padatan yang mengadsorpsi gas pada permukaannya. Model ini mendefinisikan bahwa kapasitas adsorpsi maksimum terjadi akibat adanya lapisan tunggal adsorbat di permukaan adsorben. Pendekatan Langmuir meliputi 5 asumsi mutlak. Yang pertama, gas yang teradsorpsi berkelakuan ideal dalam fasa uap. Yang kedua, gas yang teradsorpsi dibatasi sampai lapisan monoplayer. Yang ketiga, permukaan adsorbat homogen. Yang keempat, tidak ada interaksi lateral antar molekul adsorbat. Dan yang kelima, molekul gas yang teradsorpsi terlokalisasi. Nah, sekarang kita akan membahas tentang persamaan isoterm Langmuir. Persamaannya yaitu Q sama dengan B dikali K dikali CE per 1 ditambah K dikali CE. Persamaan di atas dapat diturunkan secara linear menjadi CE per Q sama dengan 1 per KB ditambah 1 per B dikali CE. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang contoh dari adsorpsi dan absorpsi. Yang pertama adalah contoh dari peristiwa absorpsi. Contohnya yaitu uap air yang diserap oleh CaCl2A hidrat. Air masuk ke dalam molekul CaCl2 dan sukar untuk dipisahkan kembali. Contoh yang kedua yaitu contoh dari peristiwa adsorpsi. Penyerapan uap air oleh silika gel. Uap air tidak masuk ke silika gel, melainkan hanya di permukaan hingga uap air tersebut mudah untuk dilepaskan kembali. Contoh dari aplikasi absorpsi yaitu yang pertama, proses pembuatan formalin. Yang kedua, proses pembuatan asam nitrat. Yang ketiga, proses pembuatan urea. Dan yang keempat, proses produksi etanol. Berikutnya adalah contoh dari aplikasi adsorpsi. Yang pertama,
penyerapan racun dari norit. Yang kedua, penjernihan air dari pawas. Dan yang ketiga, penghilangan logam kuat. Dan yang keempat, pemutihan gula tebu. Nah, apakah teman-teman sekarang sudah paham tentang perbedaan antara adsorpsi dan absorpsi? Saya harap sudah paham ya. Jadi, hanya ini yang bisa saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.